Disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan akidah seperti dalam kitab Tauhid dengan syarah-syarahnya, bahwa di antara bentuk kesyirikan adalah at-tabarruk. Kayaknya fase sekali ya. Melahap berkah kepada suatu benda atau jasad manusia tanpa dalil yang dibenarkan dalam syariat ini. Cirak khatam. Seperti melahap berkah kepada pohon-pohon yang diyakini sebagai pohon keramat. Atau melahap berkah kepada sisa air minum, jasad, tangan orang yang dikatakan alim atau wali Allah Jalla wa'ala. Dan itu merupakan salah satu kebiasaan kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Wasilah yang keenam adalah tabarruk. Tabarruk ini Wahabi tidak semuanya menolak. Karena Wahabi masih membolehkan tabarruk, tetapi tabarruk dengan zatun Nabi fi hayatihi. Nabi ketika masih hidup bertabarruk dengan baginda, kata Wahabi tidak syirik, tapi masih hidup. Nah, kalau bertabarruk dengan atharun Nabi, dengan athar, Wahabi mengatakan syirik. Kalau kita mengatakan masyru'. Lalu bertabarruk dengan orang soleh selain Nabi yang masih hidup, misalnya dengan kiai, dengan habib, Wahabi mengatakan syirik. Kalau kita mengatakan tidak syirik. Mengapa? Ini yang disampaikan, yang kita baca tadi, ini at-tabarruk bin Nabi ya, wa atharin Nabi ketika baginda masih hidup. Tapi sudah wafat juga tabarruk ini. Seperti tabarruk bisya'rihi wa busaqihi. Tabarruk dengan rambut dan ludah baginda Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid, kemudian Abi Usaid ya, Abi Usaid As-Sa'idi Al-Khazraji. Ini katanya tabarruk para sahabat. Ini kan tabarruk bil athar. Ini dalil kita tabarruk. Tabarruk ini ya termasuk bagian dari wasilah. Kita sakit kepala minum bodrek atau minum apa yang sama dengan ini. Kemudian para sahabat bertabarruk dengan dahak baginda Rasulullah SAW. Nah, ini juga termasuk bagian daripada wasilah. Dan tidak ada iskal. Wahabi mensyirikkan tabarruk dengan orang soleh selain Nabi. Oleh mereka dianggap syirik. Kalau menurut kita tidak syirik. Mengapa tidak syirik? Dalilnya banyak. Antara lain ya, di dalam kitab ini ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal matahir fayu'ta ilaihi bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Baginda sering menyuruh orang-orang mengambil air di tempat-tempat wudu. Dulu itu di masjid tempat wudunya pakai kolah, pakai jeding ya. Tidak pakai keran seperti sekarang. Sekarang tuh semuanya pakai keran. Terutama di kota-kota. Lalu baginda diambilkan air baginda minum. Mengapa minum? Yarju barakata aidil muslimin. Karena mengharap barakah tangan-tangan muslim yang berwudu di situ. Hadis ini kata para ulama sahih atau hasan. Al-Albani dalam awal-awal kitabnya seperti Silsilatul Ahadits As-Sahihah, juga Sahihul Jami' As-Shaghir wa Ziyadatihi, mengatakan hadis ini hasan. Tetapi setelah hadis ini dijadikan dalil oleh kita, orang-orang Wahabi protes sama Albani. Syekh, gimana kita ini kalah debat dengan Ahlus Sunnah? Mengapa? Kita ini mensyirikkan tabarruk dengan selain Nabi. Loh, kenapa kok kalah? Syekh mensahihkan hadisnya dalam Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah
dan Sahihul Jami' Shaghir wa Ziyadati. Syekh bilang ini hasan, Athar Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dan Abu Nuaim. Ini gimana? Kata Al-Albani gampang, ngarang kitab lagi dhaif. Wahabi ya begitu itu. Jadi memang apa? Tidak konsisten ya. Jadi setelah gitu didhaifkan sama Albani. Asalnya dia lurus malah sesat setelah itu. Jadi Wahabi ini semakin lama izdadu dolalan, tambah sesat. Karena yang asalnya benar diselewengkan. Karenanya perlu hati-hati. Ini diantara dalil kita bertabarruk dengan selain Rasulullah. Kemudian bertabarruk dengan makam. Bertabarruk dengan kuburan baginda Rasulullah SAW. Kalau Wahabi ini sepakat syirik. Kalau menurut kita tidak syirik. Mengapa? Yang pertama kali bertabarruk dengan kuburan Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Minta dimakamkan di situ. Lalu setelah itu Umar bin Khattab minta dimakamkan di situ. Lalu para sahabat sering bertabarruk di situ dalam kitab-kitab hadis itu. Lalu tabarruk dengan makam selain para nabi. Kita ini di Indonesia tidak punya nabi. Sahabat juga tidak ada. Kalau orang Basrah ya sering bertabarruk dengan makamnya Thalhah bin Ubaidillah atau makamnya Zubair bin Awam. Kalau orang-orang Yordan ke makamnya para sahabat yang di situ. Orang-orang di Timur Tengah banyak sahabat. Di Indonesia sahabat tidak ada. Maka yang ditabarruki oleh para ulama kita, oleh guru-guru kita, para ulama yang menjadi penyebar Islam. Seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, atau para habaib yang sepuh-sepuh dulu ya. Seperti Habib Abu Bakar Gresik, atau di Boto Putih, Habib siapa di Boto Putih, di Ampel itu, di selatan Ampel. Itu biasanya yang tempat-tempat ijabah di mana-mana. Nah ini kok bisa untuk tabarruk oleh para ulama dikiaskan kepada Nabi. Dalilnya pakai kias. Kalau tabarruk dengan Nabi ini di dalam Al-Quran ayatnya walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfarlahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Datang kepada Nabi, kata para ulama ini umum. Karena di sini menggunakan fi'il syarat. Ada syarat izzalamu. Di sini menggunakan syarat. Syarat ini berlaku kapan saja sampai hari kiamat. Ketika mereka berbuat zalim, berarti zalim kapan saja. Baik Nabi ketika masih hidup maupun sudah wafat. Kalau sudah wafat berarti datang ke makamnya. Datang ke makam baginda berdoa di situ, punya hajat. Nah, selain para nabi, seperti para aulia, para ulama, para syuhada, para sholihin, ya, atau ahlul bait, itu dikiaskan dengan para nabi. Kalau dikiaskan dengan para nabi, illatnya apa? Illatnya lidiyanatihim wa sholahihim. Sama-sama punya kesempurnaan dalam agama dan sama-sama punya kesolehan. Walaupun kesolehan nabi dan dianah nabi lebih tinggi. Ini namanya qiyasul adna alal a'la. Dan diterima di dalam bab qiyas. Jadi begitu cara ihtijajnya ya kalau berjumpa dengan Wahabi. Nah ini taklik dan keterangan dari saya. Mungkin cukup ya. Apa? Cukup.